Berarti ngumbe ang kunai lai no. Kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Ada diri, cok tukun, aku tukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kewajiban menyebutkan dan saling mendoakan agar kita selamat dunia dan akhirat. Allah. Baik, terima kasih pada segenap jemaah yang hadir pada hari ini atas nama keluarga besar Tuan Guru Haji Ali Batu. Lebih jelas lagi supaya tidak bisa kita katakan nama saya Satriawan bin Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Tuan Guru Haji Ali bin Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Guru Haji Ali Batu. Saya berbicara di sini mewakili saudara-saudara untuk kita ingin menunjukkan bahwa peninggal Tuan Guru Haji Ali Batu, bahwa akhlakul karimah yang ditinggalkan beliau tetap terjaga sampai hari ini. Tapi pasti akan berlaku baik, pasti berakhlakul karimah yang luar biasa. Sepakat? Ya, oleh karena itu atas nama keluarga besar, hari ini tidak boleh terjadi sesuatu. Hari ini tidak boleh ada yang dicederai. Hari ini tidak boleh ada yang rusak. Jagalah tata krama sebagai warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Ali Batu. Ya. Tapi ya sudah. Baik, saya akan masuk. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Timur, yang mudah-mudahan hari ini ada di tempat kita. Bapak Wakil Bupati, Kapolres, Bapak Kapolres, yang beliau dengan begitu tulus berada di depan kita, di hadapan kita, beliau bersila niki. Ini sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian seorang pejabat yang merayat. Ya, kalau ada sampai pejabat yang tidak mau
melihat rakyatnya. Saya heran, di tengah-tengah demokratisasi yang sekarang ini, pemerintah itu harus dekat dengan rakyat. Iya, kami datang di sini tidak untuk mendemo pemerintah. Bupati kepala daerah Lombok Timur tidak ada yang salah. Kapolres apa lagi? Tidak. Tapi kami dari keluarga besar Pemuda di Batu merasa terusik dengan statement, apalagi sebuah tukilan. Menukil barang sesuatu yang kotor yang tinggi pendidikan adalah sebuah pemikiran seorang yang paham agama yang mana menuju pada kebodohan. Itu yang kami minta pengawalan dari pemerintah. Itu yang kami minta. Mohon ini Bapak Bupati, mohon ini Bapak Kapolres, ikut aparat keamanan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih dari sejak awal perencanaan aksi bela leluhur hari ini. Kami selalu mengajak diri kepada pihak keamanan sebagai wujud bentuk koordinasi kami. Kami tidak akan sembunyi-sembunyi. Suatu sederhana Pak. Kami datang ke sini tidak meminta sesuatu. Tolong hentikan, tolong disortir, tolong diproses. Ada penceramah yang tidak toleran, yang suka memecah belah. Ini yang kami mohon kepada Bapak Pemerintah Daerah, dalam ini Bapak Bupati, kemudian Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Ya, yang hadir pada hari ini kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres adalah dari seluruh elemen masyarakat. Ada dari Rarang, dari Batu Layar, dari Lombok Barat. Tapi dalam bentuk perwakilan. Kami juga paham, sadar bahwa mengerahkan massa secara besar-besaran di tengah COVID pandemi, COVID ini ya. Kami juga sadar harus memenuhi prokes, tidak boleh melanggar prokes. Kami juga sadar, tapi pengendalian secara detail tidak akan mungkin dan bisa lakukan karena ini menyangkut soal rasa, Pak. Bukan soal apa-apa, rasa di dalam hati kami yang terusik, Pak. Akibat kata yang sangat kotor, Pak. Sangat kotor, Pak. Tuan Guru Haji Anibati itu adalah seorang tokoh yang mampu mempersatukan kaum bangsawan. Allah Akbar. Ini dalam rangka menegakkan Islam, sehingga kita Islam dan Islam di Lombok ini. Tapi hari ini, mana ucapan terima kasih kita, mana apresiasi kita buat leluhur kami yang meninggal karena perang mengusir kezaliman, yang mati syahid fi sabilillah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar Tunggul Haji Batu meminta kepada Bapak Kapolres selaku pihak keamanan untuk memproses yang namanya Mizan Kusdiah LCMA. Jadi Mizan Kusdiah LCMA ini adalah satu pembeda. LCMA satu pembeda ketika namanya nanti akan bersama dengan lain. Yang kami maksud adalah Mizan Kusdiah LCMA. Mohon segera diproses. Kalau tidak diproses dan dikawal secara cepat, maka terpaksa kami akan melakukan penahanan. Kami sudah siap bersama seluruh jamaah untuk tidak main hakim sendiri. Kami sadar kalau main hakim sendiri itu akan menambah kekacauan lagi. Kita ingin Lombok Timur ini kondusif. Kita ingin kondusif. Tapi oleh karena itu, kami yang hanya tuntutan kami sederhana, ingin ketemu sama Bapak Bupati, Bapak Kapolres, tolonglah dipenuhi Pak. Tidak boleh kita ngeles Pak jadi pemimpin gitu. Ya, harus menjadi pemimpin seperti Sayyidina Umar. Ketika ada persoalan rakyatnya, maka dia pergi mencari rakyatnya. Pergi mencari rakyatnya yang tidak makan. Apalagi dia punya persoalan kayak gini, yang dilecehkan, diinjak, apalagi apa? Dengan seorang yang namanya Mizan Kusdiah LCMA. LCMA ini menunjukkan sebuah identitas. Orang ini sesungguhnya orang baik, orang ini sesungguhnya orang paham. Tetapi kenapa dia menukil hal-hal yang jorok? Kata tukil inilah yang membuat kami juga bingung. Apakah orang dipaham atau tidak? Demikian.
saya mohon yang terhormat kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, mohon Pak, kami Silakan semuanya duduk. Semuanya duduk. Duduk. Yang ada di pagar kiri, dapat bersokok kiri, dapat melihat kiri. Senang kepala sih dengan sebelah yang ahli agama, tapi ngomongnya kotor. Silakan duduk, duduk yang baik. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bapak Bupati, aku Bapak Kapolsek. Yang di belakang duduk. Silakan. Kita sama-sama kondusif dulu. Semuanya duduk. Yang di pinggir. Mohon kepada masa aksi supaya semuanya duduk. Kepada semua masa aksi silakan duduk. Jangan ada satupun yang berdiri, termasuk yang ada di truk. Silakan turun. Silakan duduk di jalan. Untuk masa aksi silakan duduk. Tetap menjaga kondisivitas. Jangan sampai ada satupun yang masa aksi terprovokasi. Masa aksi silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Yang masih ada di pagar, di pinggir, silakan. Kita sama-sama di jalan raya. Kita duduk sama-sama. Sekali lagi, silakan duduk. Silakan berdiri. Ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, jadi ikut duduk juga masalah kita. Ya, kalau bisa sekali atas motor truk ni ke santar sindek nonyak ruan, santar sindek sopan ruan. Kita harus menunjukkan kesopanan. Buat kita walaupun kamu tuh bersih, ritual. Benar ada telah dia termasuk ganjeng sangat tidak sopan dan tidak mendengar kami yang pelongo Islami, pelongo Debian, sidang tak walaupun tak kocek sidang ketua, belum debat tanya bingung. Tunjukkan ya, tunjukkan. Silakan Pak. Ada Pak Bupati ini ke melinggih ke Kapolres, dia kemaidah, beliau sentuh kita, dia duduk bersama kita. Silakan. Saat di dalam tanah dia berkontrol, nyerang dia ingat. Nyerang dia ingat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Yang dia muliakan Anu kalai. Bapak Bupati Lombok Kalai. Timur, Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang juga dia muliakan, Dona Sampure, Dona Sijin yang ingin matur pemikiran bahwa kehadiran tiang iring para tuan guru, para guru, iring tuan guru maupun para guru-guru yang ada disertai dengan keluarga besar dan jamaah berangkat dari niat yang baik, berangkat dari niat ingin melihat bahwa daerah kita Lombok Timur ini tetap kondusif. Lombok Timur kondusif, tidak ada perpecahan, tidak ada sesuatu yang menimbulkan gejolak dan seterusnya. Kita harus ingat bahwa Nusa Tenggara Barat pada waktu yang lalu telah sukses menjadi tuan rumah event internasional
Kemudian tahun ini banyak event internasional yang akan berlangsung di daerah kita tercinta. Maka tidak ada kata yang patut kita ungkapkan bersama selain kata syukur. Dan tentunya kita harus terus berikhtiar secara bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah kita, Lombok Timur bil khusus dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan rekaman video ceramah salah seorang atau salah satu petinggi yayasan tertentu di Lombok Timur, yang mana dalam rekaman video tersebut yang bersangkutan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata najis, bahwa beberapa makam ulama kita di Pulau Lombok adalah makam keramat. Seperti itu. Salah satu dari pernyataan itu adalah menyebut makam guru besar kita. Makam guru besar kita Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu fi sabilillah. Tentu kami sebagai anak cucu keturunan dan seluruh jamaah beliau sangat mengecam keras pernyataan tersebut. Pernyataan seperti itu tidak pantas keluar dari seorang yang mengaku sebagai ustaz. Tidak pantas keluar dari seorang yang bergelar akademik LCMA, apalagi dia mengaku sebagai lulusan luar negeri. Kita saja yang tidak berpendidikan sangat mengedepankan akhlakul karimah, baik dalam bersikap maupun berucap. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal semacam itu terjadi. Kita mencintai daerah kita. Kita juga mencintai para ulama-ulama kita yang telah berjasa untuk daerah kita ini di masa yang lalu. Salah satunya adalah Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu. Sekiranya beliau tidak berjuang melawan kezaliman pada masa itu, apa yang akan terjadi di tanah Sasak ini? Saya yakin tidak akan ada masjid berdiri di tanah Sasak ini. Tidak akan ada musola berdiri di sini. Saya yakin kita yang hadir saat ini tidak akan mengenal apa yang dinamakan iman Islam. Tapi karena jasa besar beliau, alhamdulillah, bumi Sasak ini menjadi bumi Sasak yang beriman dan berislam. Kita pun alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati dan seluruh pemimpin-pemimpin kami mohon aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dengan secepat-cepatnya apa yang menjadi pernyataan Mizan Qudsiyah LCMA. Itu telah melukai hati kami, itu telah mencederai keamanan dan ketertiban yang sudah terbangun dengan baik di daerah kita ini. Kami memohon kepada Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Lombok Timur agar menjamin, memastikan dan terus mengawal penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak diproses hukum, maka kami akan menempuh cara kami sendiri. Kami akan melakukan sesuatu yang tentunya akan menimbulkan efek jerah untuk yang bersangkutan. Kita tidak ingin ada siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, kita tidak ingin ada ujaran kebencian di daerah kita. Kita tidak ingin ada penghinaan terhadap siapapun. Kita tidak ingin ada fitnah. Kita tidak ingin ada
sesuatu yang mengandung unsur intoleran di daerah kita. Kita diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang mengedepankan adab. Itulah yang diwariskan dan diajarkan oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu. Maka alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Dari kita berangkat tadi, ketika berangkat dari rumah masing-masing, kumpul di Sakra, kemudian datang ke Selong ini, kita telah menunjukkan bahwa kita orang-orang yang tahu aturan, kita orang-orang yang beradab, kita orang-orang yang mencintai kedamaian, kita bukan orang-orang yang suka anarkis, tetapi kita adalah orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi keadaban dalam setiap ucapan dan perbuatan. Terakhir, Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Lombok Timur, apa yang menjadi tuntutan kami ini kiranya tidak berhenti sampai Bapak Bupati saja. Kami harapkan apa yang menjadi keluh kesah kami ini, apa yang menjadi tuntutan kami agar diteruskan ke pemerintah provinsi, diteruskan ke pemerintah pusat, agar ke depan kita hidup nyaman, aman dan damai di Lombok Timur pada khususnya, di NTB dan Indonesia pada umumnya. Para hadirin yang kami muliakan, Bapak Bupati yang hadir ini dari segala penjuru, Bapak Bupati. Dari jam 6.30 rombongan sudah ada yang datang di Batu Bangke. Rombongan Tuan Guru dari Lombok Barat. Beliau adalah sanad dan pecinta Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu. Kemudian disusul pula rombongan dari Lombok Tengah, dari Mataram, dan bil khusus kita yang ada di Lombok Timur. Oleh karenanya Bapak Bupati, tentu kami menghaturkan terima kasih atas perkenan Bapak Bupati berkenan menerima kami, dan kami mohon agar tuntutan ini segera pelungguh sikapi, segera pelungguh kawal, agar jamaah tenang sehingga tidak ada gejolak, tidak ada gesekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kiranya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mengingat waktu dan mengingat banyak kesibukan dari para pemimpin kita. Kita langsung persilahkan Bapak Bupati untuk menyampaikan tanggapan, menyampaikan pernyataan yang tentunya kita tunggu-tunggu, sebagai pernyataan yang menyejukkan hati kita, pernyataan yang akan membuat kondisi kita tenang kembali, kondusif kembali. Kita dengarkan bersama, tidak boleh ada yang bicara sendiri, tidak boleh ada yang berdiri sebelum ada komando. Kita harus menyimak apa pernyataan beliau. Setuju? Oke. Wanta sampun iki, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.